Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ananda, NPM 22101058. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum asuransi. Asuransi adalah suatu mekanisme pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan pembayaran sejumlah uang yang disebut premi. Dalam hubungan ini, penanggung berkewajiban memberikan ganti rugi atau manfaat apabila terjadi peristiwa tidak pasti yang menimbulkan kerugian bisa tertanggung. Menurut pasal 246 KUHD, asuransi merupakan perjanjian di mana penanggung dengan menerima premi mengikatkan diri untuk memberikan pengganti kerugian yang mungkin diderita tertanggung akibat suatu peristiwa yang belum pasti. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi sebagai imbalan atas pemberian pengganti atau pembayaran berdasarkan hidup atau meninggalnya seseorang. Dasar hukum asuransi di Indonesia. 1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD pasal 246 sampai 286. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata buku 3. 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK. 5. Jurisprudensi dan dokter hukum. Prinsip-prinsip hukum asuransi. 1. Prinsip itikat baik. Para pihak wajib mengungkapkan seluruh fakta material yang berkaitan dengan risiko. 1. Tertanggung wajib jujur dalam mengisi formulir asuransi. 2. Penanggung wajib menjelaskan isi polis secara jelas. Pelanggaran ini dapat mengakibatkan polis batal atau klaim ditolak. 2. Prinsip kepentingan yang diasuransikan. Tertanggung harus memiliki kepentingan hukum terhadap objek yang diasuransikan. Tanpa kepentingan ini, perjanjian asuransi menjadi tidak sah. 3. Prinsip indemnitas. Asuransi bertujuan mengembalikan posisi keuangan tertanggung seperti sebelum terjadinya kerugian, bukan untuk memperoleh keuntungan. 4. Prinsip subrogasi. Setelah penanggung membayar klaim, ia memperoleh hak tertanggung untuk menuntut pihak ketiga yang menyebabkan kerugian. 5. Prinsip kontribusi. Apabila satu objek diasuransikan pada beberapa perusahaan, maka masing-masing penanggung bertanggung jawab secara proporsional. Unsur-unsur dalam perjanjian asuransi. 1. Penanggung, yaitu perusahaan asuransi. 2. Tertanggung atau pemegang polis. 3. Premi, yaitu imbalan atas pengalihan risiko. 4. Risiko, yaitu kemungkinan terjadinya kerugian. 5. Peristiwa tidak sah. 6. Ganti rugi atau manfaat asuransi. Tanpa unsur-unsur ini, perjanjian asuransi tidak dapat dianggap sah. Objek dan risiko asuransi. Objek asuransi adalah kepentingan dapat dinilai dengan uang dan memiliki risiko. Risiko yang didapat diasuransikan harus 1. Bersifat tidak pasti. 2. Tidak disengaja. 3. Dapat dihitung. 4. Tidak bertentangan dengan hukum. Risiko spekulatif dan risiko yang disengaja umumnya tidak dapat diasuransikan. Jenis-jenis asuransi. 1. Asuransi kerugian. Memberikan pengganti atas kerugian dialami seperti asuransi kebakaran, asuransi kendaraan, asuransi pengangkutan.
2. Asuransi jiwa, memberikan manfaat berdasarkan hidup atau meninggalnya tertanggung. 3. Asuransi sosial, diselenggarakan oleh negara seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Polis asuransi sebagai alat bukti. Polis asuransi adalah dokumen tertulis yang memuat seluruh ketentuan perjanjian asuransi. Polis berfungsi sebagai 1. Bukti perjanjian, 2. Pedoman hak dan kewajiban, 3. Dasar pengajuan klaim. Isi polis harus jelas, tidak menyesatkan, dan memenuhi syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata. Hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban penanggung. 1. Hak menerima premi. 2. Kewajiban membayar klaim. Hak kewajiban tertanggung. 1. Hak memperoleh ganti rugi. 2. Kewajiban membayar premi dan memberikan informasi yang benar. Klaim dan ganti rugi asuransi. Klaim adalah tuntutan tertanggung atas terjadinya risiko yang dijamin polis. Penanggung wajib 1. Memeriksa klaim secara objektif. 2. Membayar klaim sesuai ketentuan polis. Berakhirnya perjanjian asuransi. 1. Jangka waktu habis. 2. Objek musnah. 3. Klaim dibayar. 4. Polis dibatalkan. 5. Premi tidak dibayar. Penyelesaian sengketa asuransi. Sengketa dapat diselesaikan melalui 1. Musyawarah, 2. Mediasi atau arbitrase, 3. Pengadilan, 4. LAPS sektor jasa keuangan. Peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK berfungsi mengatur dan mengawasi usaha asuransi agar melindungi konsumen, menjaga stabilitas sektor keuangan, menegakkan kepastian hukum. Kesimpulannya, hukum asuransi berperan penting dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan penanggung dan tertanggung dengan memahami prinsip, unsur, dan mekanisme hukum asuransi. Masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum yang optimal. Sekian dari saya. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.